Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue pengen bahas soal kalkulus aja sih. Sebenarnya gue mau sharing aja gitu, nggak ada bermaksud apa-apa. Jadi kayak kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ada punya jawaban yang lebih benar, mungkin nanti bisa aja PC gue, nanti mungkin gue perbaikin lagi videonya gitu ya, oke? Nah, jadi di sini kan kita dapat soal itu 10 sin 4T tambah 4T kuadrat. Nah, itu dia caranya itu ini kita misahin dulu yang variabel sama koefisiennya. Jadi yang koefisiennya itu kita pisahin dulu. Kayak 10 ini, 10 kita taruh di depan. Nah, di sini yang kita transformasi Laplace itu sin 4T-nya gitu. Nah, ini juga ditambah 4 yang Laplace dari T kuadrat. Nah, oke. Sampai situ, oke udah. Nah, setelah itu kita lihat tabel transformasi Laplace. Nah, tabel transformasi Laplace di sini ada Ft sama dengan sin At. Ini sesuai sama sin At ya. Jadi Laplace dari sin At ini adalah ini ya. Ini. Aduh, gimana ini? Fs sama dengan A per S kuadrat tambah A kuadrat. Ini ya, sama ya. Lalu yang ini eh, T kuadrat. T kuadrat itu rumus soalnya adalah T pangkat N. T pangkat N ini Laplace-nya ini N apa faktorial ya. N faktorial per S pangkat N tambah 1. Ya, dimasukin aja angkanya, dihitung-hitung jadi hasilnya 40 per S kuadrat tambah 16 tambah 8 per S pangkat 3 dihitung sampai sini ya hasil segini. Oke, udah ya. Nah, nomor 2 di sini kita dapat 2 angka. Jadi, ini sebenarnya soal-soal mirip grafik kayak nomor 4. Tapi di sini nggak ada grafiknya. Jadinya kayak kita langsung aja gitu. Kita langsung hitung aja. Kayak ini kan, jadi ini tuh cara bacanya itu setahu gue ini jadi fungsi dari T itu sama dengan cos T minus 2pi per 3 gitu. Ketika T lebih dari 2pi per 3. Lalu fungsi T sama dengan 0 ketika T kurang dari 2pi per 3 gitu ya. Nah, jadinya untuk menentukan batas dari integral yang kita ingin ubah fungsinya jadi transformasi Laplace, yaitu batasnya itu kan di sini lebih dari 2pi per 3. Nah, maka ini jadi 2pi per 3 kan pasti sampai tak hingga gitu ya. Sampai tak hingga, maka bisa kita tulis batas atasnya itu tak hingga. Dan batas bawahnya itu 2pi per 3. Lalu kita masukin rumus transformasi Laplace yang ada di PPT ya. Jadi rumus transformasi Laplace itu sebenarnya E pangkat minus ST dikali F dikali ini ya FT kali DT gitu ya. Nah, ini kita masukin aja ditambah 2pi batas atasnya di sini. Karena ini kurang dari 2pi per 3, batas atasnya itu 2pi per 3. Sedangkan batas bawahnya itu minus tak hingga. Integral E pangkat minus ST dikali 0 DT. Nah, karena ini 0, mau dikali, maksudnya gini. Ini kan 0 dikali E pangkat minus ST 0, kali DT juga 0. Jadi, walaupun diintegral itu nggak bakalan jadi apa-apa. Jadi hasilnya itu 0. Jadi ini kita coret aja sebenarnya. Gitu ya. Ini kita coret. Ini kita coret aja. Lalu setelah itu nah yang ini bagian ini kita misalkan aja U sama dengan cos T minus 2pi per 3, maka DU adalah minus sin T minus 2pi per 3 DT. Ini turunan biasa. Jadi yang kita misalin itu cos supaya enggak sih, ini sebenarnya itu terserah mau yang mana misalinnya. Jadi
Yang menurut kalian enak aja sih. Kalau gue sih lebih enaknya ini diturunin. Tapi ini kan preferensi masing-masing aja sih. Nah, di V-nya itu jadi E pangkat minus ST DT ya. Ini sorry, gue ya itu gitu ya. Nah, setelah itu eh, ini kita masukin aja pakai integral parsial UV jadi minus 1/S dikali cos T minus 2pi/3 ini ya. Ini UV. Nah, di sini min VDU. Min VDU ini kita masukin minus 1/S karena bentar dulu ya. Kita masukin dulu jadi minus 1/S E pangkat minus ST dikali minus sin T minus 2pi/3 DT. Jadi minus sama ini kan bakalan plus ya kan. Jadi tetap minus karena rumus awalnya kan minus. Setelah itu karena di sini ada koefisiennya minus 1/S, ini kan bebas dari T ya. Maksudnya tuh dia tuh bebas dari variabel T. Jadi kita bisa keluarin. Nah, jadi yang tersisa ini. Nah, ini kita parsialin lagi. Kita misalin U sama dengan sin T minus 2pi/3, du cos T minus 2pi/3 dt, dv sama dengan E pangkat minus ST, dt, V sama dengan min 1/S, E pangkat minus ST. Ini bebas terserah mau turunin yang ini kah, gitu ya. Mau turunin yang ini, mau integralin yang ini bebas. Tapi gue lebih senengnya itu turunin ini. Nah, setelah itu dihitung-hitung dah nih. Hasil segini, ini tadi hitung yang tadi ya. Ini integral min 1/S, ini gue integral dari ini adalah udah gue pecah. Udah gue masukin angkanya jadinya sampai sini. Gitu. Oke. Sudah sampai sini. Nah, ini kita kaliin aja di sini, ini kali ini gitu ya. Kan ini dalam kurung. Gitu. Ingat ini juga masih batas tak hingga sampai 2pi/3. Batas 2pi/3 sampai tak hingga. Nah, setelah itu dihitunglah, kaliin sama dalamnya. Nah, udah. Nah, kita lihat ini. Kenapa? Oh ya, tadi kan sebenarnya kenapa gue udah berhenti parsialin di sini? Kenapa berhenti parsialinnya di sini? Di E pangkat minus ST dikali cos T minus 2pi/3 dt. Itu supaya kita bisa tambahkan dengan awalnya. Ada referensinya juga, nanti gue bisa kirimin. Nah, itu tambah dengan awalannya jadinya. Jadi supaya kita bisa menjumlahkan dengan awalan, nanti supaya dikembalikan lagi ke ruas kanan. Jadi nanti yang di ruas kanan ini kita ke ruas kiri, lalu kita ke ruas kanan lagi gitu. Integral tentu pun bisa juga dipakai ini gitu. Maksud gue integral yang kayak gini ya, ada batas-batas ini bisa dipakai juga. Nah, jadinya ini kan tadi kan minus 1/S, maka minus 1/S itu 1. Ini karena ini sama dengan ini ya. Ini yang awal tadi sama dengan ini yang tadi gue hitung. Jadi ini kita bisa tambah S kuadrat. Ya. Gitu. Nah, 1 tambah 1/S kuadrat sama dengan S kuadrat tambah 1/S kuadrat. Gitu. Nah, jadi kan gini kan. Jadi ini adalah ini. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan lagi. Jadi gini ya. Setelah itu dikaliin aja. Sebenarnya bebas mau ini kan sebenarnya terpisah ya. Mau
kaliin dulu, maksudnya dimasukin dulu batas-batasnya di integral ini, atau mau dikaliin dulu terus baru dimasukin batas-batasnya, itu terserah preferensi masing-masing aja. Habis itu gue langsung masukin ini karena hasilnya itu tetap sama, gue udah nyoba juga. Nah, jadinya ya udah segini hasilnya. Dihitunglah ini, masukin batasnya, ini 0. Karena ketika T-nya sama dengan 0, ini kan E pangkat minus ST. Sorry. Ketika T-nya sama dengan tak hingga, T-nya sama dengan tak hingga, maka ini kan minus ya. Jadi harusnya dia di bawah, bisa di bawah. Jadi maksudnya gimana ya? E pangkat ST. Jadi 1 per E pangkat ST gitu kan, sama aja E pangkat minus ST, dia sama aja kayak 1 per E pangkat minus ST. Sorry. E pangkat minus ST sama dengan 1 per E pangkat ST. Jadinya ketika T-nya sama dengan tak hingga, maka itu sama dengan gimana? T-nya sama dengan tak hingga, itu kan bakalan nilai yang sangat-sangat besar gitu kan. E pangkat tak hingga gitu. S-nya ini harus lebih dari 0. Karena itu syarat kita mengubah fungsi menjadi transformasi Laplace. Fungsi diferensial biasa menjadi transformasi Laplace. Nah, ya udah, jadinya ini kalau misalnya S dikali cos T minus 2pi 3 per E pangkat tak hingga, maka jadinya 0 kan, hampir mendekati 0. Jadi kita tulis 0. Ini juga sama karena ada ini. Jadi 0 minus batas bawah. Dimasukinlah batas bawahnya ini. Ini masukin batas bawah. Ini juga jadi cos 0. Nah, dihitung hasilnya segini. Oke. Lanjut nomor 3. Transformasi Laplace dari ini, ya udah langsung aja pakai tabel, nggak usah ribet-ribet. Pakai tabel aja di sini. Ya, pakai tabel. Udah, kita hitung aja sih. Ini ya gue lebih senengnya dipisahin gini biar nggak kompleks aja sih sebenarnya. T kuadrat, jadi 1/16 dikali Laplace dari T kuadrat. Laplace dari T kuadrat adalah ini. Udah 1/8S pangkat 3. Oke, setelah itu ini nomor 4. Ini kan awalnya grafik ya. Grafik itu kan, gue nggak ada soalnya lagi ya. Bentar, T kuadrat. Gue nggak ada soalnya sih. Jadi kan setahu gue lupa ingat juga grafiknya itu, setahu gue gini gitu ya, gitu set gitu. Terus karena ini FT nya 1, T nya lebih dari 2, T nya 1 gini ya, gitu gak sih? Gue lupa ya, pokoknya gitu dah, kayaknya gitu ya. Terus ini 0, ini 1, terus 1 2 0, ini 1 gitu ya. Ya udah gitu kayaknya, lupa ingat soalnya. Jadinya FT sama dengan T. Kenapa gue bisa tentuin ini karena dia sisi miring. Jadi dia tuh bakalan apa ya namanya, sama lah gitu. Ini kayaknya salah nih gambarnya, harusnya gini gak sih? Gitu gak sih? Gue nggak tahu ya, gue nggak, aduh, gue harus ya, masa deh, kayaknya gitu dah. Nah, jadinya ya udahlah, ini nggak usah dipedulin lah, intinya lihat aja nanti soalnya sendiri. Nah, itu kan FT sama dengan T itu karena dia tuh ada sisi miring gitu ya. Jadinya ketika T lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka fungsi dari T adalah T. Jadi fungsi T 0 ketika T lebih dari 1 kurang dari 2. Jadi Y-nya itu sama dengan FT.
Maksudnya y-nya itu sama dengan fungsi dari t, sumbu y-nya ya. Nah ini karena kita udah dapet yang lurus tadi, setahu gue ada yang lurus gitu. Nah itu ft sama dengan 1 ketika t lebih dari 2 gitu ya. Nah fs sama dengan integral dari batas bawah 0 sampai 1 e pangkat minus st dikali t dt. Ya ini kayak biasa aja tadi, kayak sama kayak nomor 2. Nah ini karena 0 jadi ini 0 nggak dianggap, jadi sisa ini. Nah lalu kita misalin misal yang ini ya. Ini kita misalin jadi ke bawah ini. Jadi U sama dengan T, DU sama dengan DT, DV sama dengan E minus ST DT, V sama dengan min 1 per S, E pangkat minus ST. Nah ini gue belum pernah nyoba kalau misalnya kita misalin U sama dengan E pangkat minus ST dan DV sama dengan T DT, gue nggak pernah nyoba juga sih. Tapi harusnya sih sama aja ya, harusnya bakalan ketemu juga hasilnya. Tapi karena gue nyobanya ini jadinya ya udah lanjut aja gitu. Nah, minus t per s. Ini kita integral parsial ya, integral parsial masukin. Nah, yang ini itu integral biasa aja, integral biasa. Jadi kita misalin U sama dengan minus st, maka du-nya sama dengan minus s dt. Maka dt sama dengan minus du per s gitu ya. Gitu. Oke, karena udah sesuai, jadinya dia kan bakalan jadi integral dari minus 1 per s e pangkat u du gitu ya. Nah karena ini minus 1 per s ini boleh keluar, e pangkat u, integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u, jadi segini hasilnya. Nah ini kita bisa kebawahin karena yang tadi gue bilang e pangkat minus st itu bisa sama aja kayak 1 per e pangkat st. Setelah itu ini batas bawahnya 2, batas atasnya tak hingga, dimasukin aja. Ini gue pisahin dulu min 1 per s nya karena dia nggak berhubungan apa-apa sama dengan t, sama t ya. Nah jadinya minus 1 per s gitu. Jadi minus 1 per s kali 1 per e s dikali tak hingga gitu ya. Aduh sorry banget nih tulisannya jelek. Minus 1 per e s kali 2 gitu kan. Jadi kayak gini, sama aja. Nah ini 1 per e pangkat s tak hingga ini kan bilangan yang gede banget gitu. Kalau satu bagi bilangan yang gede banget kan hampir mendekati 0, maka gue tulis 0 di sini. Setelah itu apalagi ya? Nah ini parsialin ini ya, e minus st ini kayak tadi juga dimisalin u-nya sama dengan minus st gitu, sama kayak ini. Terus udahlah kita masukin batas bawahnya 0, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Jadi hasilnya segini. Udah dihitung aja ini. Ya, minus s. Oke. 1 per s kuadrat ya. Ini udah hasil segini. Oke, terima kasih yang sudah melihat ini. Semoga IPK kita lebih dari berapa? 3,35. Oke, thank you semuanya.